Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi mengucapkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, begitu juga jemaat yang hadir beribadah pada hari Minggu ini secara live streaming. Selamat datang, selamat beribadah, Tuhan memberkati kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib,
hanya oleh karena kasih-Mu kepada orang berdosa ini, ajarlah kami selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Tuhanlah pelindung kami terhadap murka dan hukum Bapa. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan yang berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1 dan 2. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian hukum Tuhan, mari kita bersama-sama mohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan 2. Suaramu ku dengar.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 170 ayat 1 dan 2. Tertulis
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Yesaya pasal 50, mulai dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9a, dan kita akan membacanya secara responsoria. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertancap pendengaranku untuk mendengar seperti seorang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita akan mendengar pujian dari paduan suara Ina Deborah.
Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 169 ayat 1 dan 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengar lagu pujian dari Kor Galileo.
Shalom. Warta Jemaat pada hari ini tanggal 2 April 2023 pada Minggu Palmarum dengan tema Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. 2.1 Sermon atau Koordinasi Parhalado. Sermon Koordinasi Parhalado pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 masuk pukul 17.00 WIB. 3.2 Persembahan Pembangunan. Pada hari ini Minggu 2 April 2023 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. 5. Pemberitahuan 5.1 Jemaat Pindah. Terhitung hari ini Minggu 2 April 2023 bahwa A. Keluarga Situa Timbang Lubis Inang Borusian almarhum yang beralamat di Jalan Artileri nomor 7 RT 0519 WEK 7 tidak lagi menjadi anggota Jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi karena sudah pindah menjadi anggota Jemaat Gereja GPDI Bogor. B. Keluarga Sabar Salam Pardomuan Huta Galung Inang Novaria Mary A. Boru Huta Barat bersama 2 orang anak yang beralamat di Jalan Ki Hapit Barat nomor 94 WEK 8 tidak lagi menjadi anggota Jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi karena sudah pindah menjadi anggota Jemaat Gereja GSJK Gatot Subroto Cimahi. 5.2 Sermon Konven Distrik. Pada hari Senin 3 April 2023 gereja kita menjadi tuan rumah pelaksanaan Konven HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi dimulai pukul 10.00 WIB. Mewakili Parhalado diundang MPA dan Ketua Dewan. 5.3 Ibadah Pasion 3. Gereja kita melaksanakan ibadah Pasion tanggal 5 April 2023 Pasion ketiga masuk pukul 19.00 WIB. Dimohon kepada seksi dan kategorial untuk mengisi kur dalam ibadah tersebut. 5.4 Kebaktian Jumat Agung dan Ulaun Nahohom. Pada hari Jumat 7 April 2023 gereja kita melaksanakan kebaktian Jumat Agung dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Kebaktian pagi masuk pukul 07.30 WIB dan kebaktian siang masuk pukul 11.00 WIB. Kami ulangin, kebaktian siang masuk pukul 11.00 WIB. B. Pada pukul 14.00 WIB dilaksanakan Ulaun Nahohom memperingati detik-detik kematian Tuhan Yesus. Sebelum Ulaun Nahohom, remaja HKBP mempersembahkan drama singkat penyaliban Tuhan Yesus pada pukul 12.30 WIB. 5.5 Kebaktian Paskah Kebangkitan Tuhan Yesus. A. Buah-buah ijuk atau subuh. Pada hari Minggu 9 April 2023 gereja kita melaksanakan kebaktian buah-buah ijuk atau subuh masuk pukul 05.00 WIB bertempat di gereja. B. Paskah pertama. Pada hari Minggu 9 April 2023 Paskah pertama kebaktian pagi masuk pukul 07.30 WIB dan kebaktian siang masuk pukul 10.30 WIB. C. Paskah 2. Pada hari Senin 10 April 2023 gereja kita melaksanakan kebaktian Paskah kedua masuk pukul 19.00 WIB. Sekali kebaktian. D. Kebaktian sore. Sehubungan dengan perayaan Paskah 1, maka kebaktian sore tanggal 9 April 2023 ditiadakan. Jemaat dapat beribadah di kebaktian pagi atau kebaktian siang. 5.6 Kegiatan sekolah minggu. Sekolah minggu akan melaksanakan kegiatan yang pertama Paskah sekolah minggu yang akan dilaksanakan pada
Hari Minggu tanggal 9 April 2023 pukul 07.30 WIB sampai dengan selesai. Tempat gedung sekolah minggu. Kegiatan, kebaktian, persembahan pujian, lomba-lomba, dan pembagian bingkisan. Dress code, atasan warna putih. Diharapkan semua anak sekolah minggu dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kedua, kebaktian Padang yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 pukul 07.30 WIB sampai dengan selesai. Pandiga Education Sport Cimahi. Kegiatan kebaktian, games, pembagian hadiah lomba, berenang, dan lain-lain. Dress code, seragam hijau kuning, sekolah minggu. Bagi anak sekolah minggu yang akan mengikuti kebaktian Padang harus mendaftarkan diri ke guru sekolah minggu. 5.7 Basar Kor Ina Deborah. Pada hari ini Minggu 2 April 2023, pengumuman Kor Ina Deborah akan melaksanakan basar di depan gereja. Semua hasil dari basar tersebut akan disumbangkan untuk pembangunan. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B serta memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 383 mulai ayat yang pertama. Yesus Kristus
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini yaitu dari Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya juga mau menyapa ibu bapak dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming di channel HKBP Jalan Lurah, dimanapun saudara-saudara berada. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita baca secara responsor, ya, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mendengarkan firman-Nya pada minggu terakhir sebelum Paskah, Yesus masuk ke Yerusalem. Jadi ada kisah seorang yang datang memeriksakan kesehatannya kepada seorang dokter. Pak dokter, oh silakan duduk. Saya sedang tidak sehat. Saya sedang sakit, Bapak dokter. Oh ya, saya akan memberikan obatnya. Kira-kira Pak dokter ini penyakit apa? Tenang. Demikian kata dokter itu kepada si pasien. Bapak punya keluhan apa? Lalu pasien ini mulai menjelaskan keluhannya. Keluhan saya ada 2, Pak dokter. Apa itu? Jantung saya, Pak dokter. Jantung saya berdegup-degup keras
kadangkala tidak teratur, dia berdegup sangat kencang, dan kadangkala lambat. Begitu ya, sambil menulis, Pak dokter ini melihat keadaan si pasien. Terus apalagi yang Bapak keluhkan? Nah, inilah Pak dokter, bibir saya ini pecah-pecah. Jadinya saya tidak enak untuk makan, kata si pasien ini. Kira-kira penyakit saya apa ya Pak dokter? Penyakit Bapak itu gampang. Itu banyak terjadi sekarang. Lagi menjangkit banyak orang ketika jantungnya berdegup-degup dan bibir pecah-pecah. Itu persis penyakit orang-orang Yerusalem yang menyambut Yesus masuk ke Yerusalem. Loh, penyakit apa itu Pak dokter? Kata si pasien ini. Penyakitnya adalah namanya lain di bibir, lain di hati, kata si dokter. Demikian, karena bibirnya pecah-pecah dan jantungnya berdegup-degup keras. Lain di bibir, lain di hati, kata si dokter. Tapi itu hanya ilustrasi, Bu Bapak. Tapi kira-kira begitulah perasaan, iman, kondisi dari orang-orang Yerusalem. Ketika bibir mereka berkata Hosiana, Hosiana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah dia yang datang dalam kerajaan Daud, diberkatilah yang datang menyatakan keselamatan umatnya, keselamatan bangsanya. Bibir mereka menyebut-nyebut Hosiana. Dalam bahasa Ibrani ini disebut dengan Hosyahna, Hosyahna, Hosyahna. Demikian pekik orang-orang di Yerusalem menyambut Yesus yang masuk ke Yerusalem. Tetapi hati mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Hosyahna, ibu bapak, kira-kira artinya adalah aku memohon, aku berdoa, selamatkanlah aku sekarang. Demikian makna dari Hosyahna. Ketika mereka berkata-kata Hosyahna, tetapi hati mereka tidak mengenal, tetapi iman mereka tidak percaya bahwa Hosyahna yang sedang masuk ke Yerusalem itu bernama Yesus. Ia juru selamat, juru selamat yang sedang memasuki masa-masa penderitaan. Ia tahu ia akan menderita, ia tahu ia akan mati, tersalib di Yerusalem. Tetapi ia memasuki kota itu dan orang-orang mengelu-elukan Yesus Hosyahna, tetapi hati mereka bukan untuk keselamatan jiwanya. Mereka mengira Yesus akan menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka mengira bahwa Yesus mendatangkan kerajaan lahiriah. Mereka mengira bahwa Yesus sedang menunaikan tugas dunia. Bukan, ibu bapak. Yesus bukan tidak ingin menyelamatkan lahiriah kita. Yesus bukan ingin menyelamatkan kehidupan duniawi kita. Yesus sedang masuk ke Yerusalem untuk menyelamatkan kita, untuk membawa kita dari maut, dari hukuman, dari kematian, kepada kehidupan yang kekal, kepada terangnya yang ajaib, kepada keselamatan jiwa kita, supaya kita tidak lagi ditundukkan dan ditaklukkan oleh dunia, oleh maut, dan oleh kematian. Maka penting bagi kita untuk hari ini mencoba merefleksikan diri kita. Jangan-jangan kita seperti orang yang sedang menyambut Yesus di Yerusalem. Ini kita bisa jumpai juga dalam Injil-Injil yang lain, Matius, Lukas, dalam Yohanes
pasal 12 ayat 15, Yesus menyandingkan kata Hosiana dengan sebutan jangan takut. Supaya apa? Supaya apa yang sedang Yesus lakukan hari ini, apa yang sedang kita ingat dalam masuknya Yesus ke Yerusalem dalam Minggu Palmarum, adalah untuk menunaikan tugas keselamatan umat manusia dari kematian, bukan dari jajahan Romawi. Maka Yesus datang dengan menunggang keledai muda. Supaya apa, Ibu Bapak? Supaya orang-orang itu semakin mengerti dan semakin paham bahwa Yesus itu adalah Raja Damai. Seperti apa yang didengung-dengungkan malaikat pada saat Yesus lahir. Dan sudah dekat waktunya bagi Yesus untuk menyempurnakan rancangan mahakarya Allah bagi umat manusia, yaitu keselamatan dalam kematiannya di kayu salib. Karena jika Yesus mati ketika ia bayi, maka keselamatan itu tidak akan tertunaikan. Tetapi saat ini sudah dekat waktunya bagi Yesus untuk menunaikan rancangan mahakarya Allah sorgawi ke dunia ini, yaitu dengan memasuki Yerusalem, dan di sanalah ia akan menderita dalam tahapan-tahapan penderitaan yang akan ia alami, sehingga kepalanya berdarah, punggungnya terluka, kakinya letih, mulutnya keluh. Ia bahkan susah untuk berbicara, untuk menggambarkan kondisi kehidupan manusia dalam hukumannya karena dosa-dosa dan akibat pelanggaran kita. Itu yang ingin Yesus sampaikan. Sehingga nyatalah nubuatan para nabi. Bersukacitalah hai Yerusalem, bersorak-soraklah hai putri Sion. Lihatlah rajamu, Raja Damai. Ia datang, ia menunggang keledai, dan keledai muda memasuki kota Yerusalem. Sakaria 9 ayat 9. Nyatalah nubuatan para nabi bahwa ia tidak menunggang kuda perkasa dan memegang pedang, menghunus pedang dan perisai, tetapi Yesus datang menunggang keledai muda untuk mewartakan keselamatan, kedamaian antara surga dan dunia, untuk mempersembahkan Ibrani 10 tubuhnya sendiri sebagai korban pendamaian antara manusia dengan Bapa di surga, untuk menjembatani hubungan yang telah rusak dan ternoda oleh dosa manusia, sehingga ia harus tersalib dan tergantung. Ia tergantung antara langit dan bumi, kakinya tidak menyentuh tanah dan tangannya tidak menyentuh lantai, supaya apa yang ada di tanah ini, yaitu kondisi lahiriah manusia, dipertemukan dengan rencana Allah, yaitu keselamatan kita. Dan itulah yang sedang kita persiapkan pada hari ini, Ibu Bapak. Bukan soal apakah kita masih miskin, apakah kita masih sakit, apakah kita masih terkendala dalam berbagai pergumulan, persoalan ekonomi, penderitaan, kesusahan, kemiskinan, kebodohan, kematian yang bisa menggerogoti hidup kita di dunia ini. Tetapi Yesus sedang menunaikan tugas mulia dari Allah Bapa, yaitu untuk mempertemukan sorga dan dunia, supaya hidup kita tidak di neraka, tetapi hidup kita adalah di sorga. Bagi orang-orang yang berkenan kepadanya, kita tidak lagi menjadi orang yang terhukum di api yang kekal, tetapi kita adalah orang-orang yang diselamatkan dan dibawa kepada kehidupan yang abadi dan kehidupan yang kekal. Maka itu, Ibu Bapak, saudara-saudara, Yesus sedang memasuki Yerusalem untuk menunaikan tugas itu. Maka mari dalam hidup kita tidak hanya berkutat dalam persoalan lahiriah,
berkutat dalam persoalan badaniah, berkutat pada persoalan jasmani. Mari kita bersama-sama menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang rohaniah, bagian terdalam dari iman kita, yaitu hati kita, iman kita kepada Tuhan. Dalam persiapan Paskah di HKBP kita Jalan Lurah ini, kita mencoba untuk melaksanakan Pasion dalam 3 hari Rabu, 3 minggu sebelum hari kematian Yesus, dan terakhir hari Rabu nanti, Ibu Bapak. Saya senang sekaligus bertanya-tanya karena tidak begitu banyak orang yang datang hadir. Mungkin dari kita juga tidak banyak yang hadir karena apa kendalanya, mungkin bahasa Batak atau tidak mengerti atau apa. Tapi penting bagi kita untuk mengikuti rekonstruksi dari penderitaan Yesus, rekonstruksi dari apa yang sedang Yesus rasakan, yaitu Yesus sedang menjalani masa-masa di mana ia memasuki Yerusalem. Di sana kita ikuti rekonstruksinya, banyak yang Yesus akan lakukan di Yerusalem. Ia membasuh kaki murid-muridnya, ia menguduskan bait suci, bait Allah, supaya tidak ternoda oleh keinginan-keinginan lahiriah para Sadusi, Farisi dan para ahli Taurat, orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Lalu ia melakukan perjamuan terakhir pada malam hari sebelum Yesus tersalib, yang akan kita ikuti pada Passion ketiga. Nanti Yesus berdoa di Getsemane. Ia berdoa dengan pergumulan yang sangat hebat, karena ia tahu ia akan mati. Bayangkan Ibu Bapak, kalau kita tahu kita akan mati, seperti apa kira-kira pergumulan kita. Yesus sedang meletakkan dirinya pada kondisi manusia ketika kita akan mati. Apa yang akan terjadi? Takut, ada gemetar bagi hidup kita. Yesus sampai keringat, dan keringatnya seperti darah yang digambarkan dalam Injil Lukas, karena begitu hebat pergumulan yang sedang Yesus alami. Lalu Yesus berkata, "Ya Bapa, sekiranya bisa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, kehendak-Mu lah yang jadi." Maka Palmarum Hosyahna mewartakan bagi kita supaya apa yang direncanakan Allah, supaya apa yang direncanakan Bapa kepada kita umat manusia tertunaikan dengan sangat sempurna di dalam kematian Yesus. Tuhan ingin kita semua ke sorga. Tuhan ingin kita semua selamat. Tuhan merancang keselamatan seluruh umat manusia yang berkenan kepadanya, supaya nanti kita diangkat dan bahagian kita bukan neraka, tetapi sorga. Bukan kematian, tetapi keselamatan. Bukan kegelapan, tetapi terangnya yang ajaib. Itulah yang diinginkan Tuhan melalui masuknya Yesus ke Yerusalem. Maka ini Ibu Bapak, soal neraka dan surga, soal api dan kehidupan, neraka dan surga, dan bukan soal lahiriah di dunia ini, bukan soal jasmaniah atau badaniah yang sering kita alami dalam pergumulan hidup kita di dunia ini. Maka mari kita menyibukkan diri. Kalau kita, Bapak Ibu, saya bisa bayangkan, saya dalam Pasion kedua duduk, lalu mengikuti Amang Sintua Sinaga membacakan rekonstruksi Pasion kedua. Apa yang sedang terjadi di sana, di Betani, di Betfage, di Yerusalem, lalu menghadap ke sini, melihat altar Tuhan, betapa damai kita rasa. Mudah-mudahan Ibu Bapak demikian ketika duduk di situ menghadap ke sini, lalu mendengarkan firman-Nya, kita rasa damai yang melingkupi hidup kita. Betullah ia menunggang keledai muda, dan damai itu benar-benar melingkupi kita ketika kita hadir di gereja ini.
Walaupun mungkin ada hal-hal lahiriah yang mengganggu kita. Ketika kita beribadah ada orang yang sibuk ke sana kemari, ada hal-hal mungkin yang mengganggu pendengaran kita, yang berdesing, berdengung dan segala macam. Tapi itu tidak mengganggu kita karena memang Raja Damai yang sedang menunggang keledai muda itu memasuki Yerusalem dan ia akan menyelamatkan kita dari kematian kita, supaya kita tidak berada di neraka, tetapi kita berada di surga, dan kita tidak disibukkan dengan hal-hal badaniah, lahiriah, jasmaniah, bagian terluar dari hidup kita ini, kulit yang terluar dari hidup kita ini, tetapi menyentuh sampai bagian terdalam dari eksistensi manusia, yaitu hati kita, yaitu pikiran kita, yang dilingkupi oleh kedamaian, yaitu bayangan raja yang dielu-elukan. Ada palma yang diletakkan di sepanjang jalan Yesus memasuki Yerusalem, membentangkan kain-kain mereka. Jalan raja itu masuk, dan raja itu sedang memasuki dengan penuh kedamaian, kelemah lembutan, kerendahan hati, supaya orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Tidak ke neraka, tetapi ke surga. Itu yang Yesus ingin tunaikan pada hari ini. Maka betapa damainya ketika kita memasuki rumah Tuhan di sini, mengikuti persekutuan. Pernah suatu ketika ada persekutuan, bapak-bapak, banyak sekali bapak-bapak di sini, seminar, pembicaraannya tentang kehidupan yang kekal, tetapi sama sekali si bapak ini tidak mengikuti lah, sedikit pun tidak masuk bagi dia. Hal-hal yang ia lihat adalah siapa saja yang mengikuti ini, seminar ini, kemudian apa yang sedang dipersiapkan, dan bagaimana acaranya, lalu nanti apa makanannya. Itu yang si bapak ini, apakah B1 atau B2 kira-kira. Demikian si bapak ini berpikir tentang seminar itu. Bagi dia sama sekali tidak menarik hal yang terjadi di seminar itu. Ada Cor Deborah tadi, Cor Deborah, harus ini demune. Natabuan nak ini, alai lupa. Hosianna tadi. Kemudian Cor Galilei. Oh, ya. Galileo. Apa tadi lagunya? Bagus sekali itu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you. Ya begitulah kira-kira ya. Pujian kepada Yesus yang sedang masuk ke surga. Bagi dia tidak ada itu maknanya ya. Bahkan ia sekarang mulai ingin tertidur, mengantuk-ngantuk dia. Biarlah nanti selesai juga itu. Si pendeta berkhotbah, kita diselamatkan Yesus karena darahnya, bilur-bilurnya dan luka sekujur tubuhnya telah menyelamatkan kita. Karena engkaulah yang seharusnya terluka, kau yang seharusnya menderita, punggungmu yang tercambuk, kepalamu yang berduri. Sedikit pun bagi dia tidak ada itu. Tetapi demi surga, Yesus melakukannya bagi kita. Amin saudara-saudara. Itu di seminarnya ya. Katanya begitu ya. Tapi bagi si bapak ini tidak. Lalu Anda yakin ke surga? Apakah bapak-bapak di sini dan ibu-ibu yang ada sebagian percaya ke surga? Percaya. Masuk ke surga, masuk. Si bapak ini sudah mau mulai sudah hampir 3 watt, sudah. Tapi sayup-sayup ia dengar surga, katanya begitu dalam pikiran. Oh surga ya katanya. Baik, yang ke neraka
bangkit berdiri. Si bapak ini hanya mendengar bangkit berdiri. Di kerumunan ini si bapak ini berdiri. Semua orang heran. Yang ke neraka bangkit berdiri. Dia bangkit berdiri. Dan hanya dia yang berdiri. Loh, kenapa cuma saya yang berdiri, pikirnya. Lalu si bapak itu tidak mau kalah. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, kata si bapak itu. Dan apa yang sedang akan diputuskan. Apakah ke neraka atau ke surga. Yang jelas, yang sedang berdiri ada dua orang. Saya dan Pak Pendeta katanya. Jadi saya dan Pak Pendeta ke neraka berarti maksudnya kira-kira begitu ya. Karena konklusinya tadi kan, yang ke neraka berdiri. Dia yang berdiri. Dan Pak Pendeta. Ini Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus Raja Damai itu sedang menunggang keledai masuk ke Yerusalem. Tetapi lebih daripada itu, Yesus sedang menunggang keledai masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam jiwa kita yang sedang kacau, yang sedang menderita. Ia memasuki relung hatimu, Ibu Bapak, menunggang keledai muda, supaya hati kita diisi kedamaian, kelemah lembutan, kerendahan hati, sebagaimana yang telah Yesus tunjukkan dalam masuknya ia ke Yerusalem. Dan nantinya ketika kita akan mengikuti prosesi kematian Yesus, bukan seharusnya ia menderita, tidak sepantasnya ia terhina. Ia terhina karena kita. Ia menderita karena dosa kita. Ia mati bagimu dan bagiku, supaya kita selamat. Maka dengan keselamatan yang telah Yesus rancang, dengan keselamatan yang telah Yesus tunaikan, Ibu Bapak, mari kita mengimani, menjalani kehidupan ini dengan sorak-sorai. Hosana, Hosyahna, aku mohon, aku berdoa, selamatkanlah aku ya Allah, selamatkanlah aku ya Tuhan. Dan Tuhan sudah menunaikan keselamatan kita. Biarlah kita sekarang menunaikan keselamatan kita juga di dunia ini, supaya kita tidak seperti orang-orang Yerusalem yang menyalibkan Yesus. Merekalah yang dulu berteriak Hosyahna, Hosyahna. Tetapi nanti mereka juga lah yang berteriak, salibkan dia, bunuh dia, salibkan dia. Yesus mau kita berpekik Hosyahna, dan dalam menjalani hidup kita juga kita berpekik Hosyahna. Maranatha, datanglah ya Allah. Menyambut kedatangan Tuhan, menyambut masuknya Tuhan ke dalam hati kita. Maka Ibu Bapak, mari kita mengikuti prosesi dan merenungkan serta memetik hikmah-hikmah yang Tuhan Yesus lakukan di Betfage, di Yerusalem, di Gabbata, Via Dolorosa, Golgota, hingga dengan sangat sempurna dalam kematian Yesus, ia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan jiwaku. Dan demikianlah juga kita ketika akan mengakhiri hidup kita di dunia ini. Kita tidak luput, kita tidak lupa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena ia telah memberikan bukan yang lahiriah dari dirinya, tetapi yang paling berharga. Itu tadi hukum Taurat, firman Tuhan, pengganti hukum Taurat bagi kita. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20, ia, kamu telah ditebus dan harganya lunas dan mahal. Ditebus dengan harga yang sangat mahal. Kenapa mahal, Ibu Bapak? Karena dengan darahnya
dengan nyawanya, dengan air yang mengalir dari tubuhnya, air suci kehidupan yang membawa kita kepada keselamatan. Demikianlah Yesus lakukan untuk kita, supaya kita selamat, supaya kita menang. Maka mari kita kerjakan keselamatan kita sejak dari hari ini bersama-sama dengan Hosiana bagi Raja Daud yang telah ditunaikan oleh Yesus dengan sangat sempurna. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah kita akan mengingat, mengenang masa-masa penderitaan Yesus di dalam kematiannya, supaya kita mampu dan memetik penderitaan Kristus itu menjadi cerminan tipologi juga dalam penderitaan kita. Bagaimana Yesus memenangkan pertarungan penderitaan itu. Bagaimana Yesus mampu menang dari kesukaran itu. Dan bagaimana Yesus mampu merawat obedience-nya, kepatuhannya kepada Allah Bapa, kasihnya, sacrifice, pengorbanannya di kayu salib. Dengan sangat sempurna ia tunaikan, dan ia memenangkan pertarungan penderitaan itu. Menjadi cerminan bagi kita, menjadi tipologi bagi kehidupan kita yang banyak mengalami penderitaan. Supaya jejak-jejak kaki Kristus di Via Dolorosa menjadi juga teladan jejak-jejak kaki kita. Melangkah meskipun sangat berat, bersuara meskipun lidah kita keluh, karena hati kita yang sangat kacau dilingkupi oleh masalah-masalah di tengah dunia ini. Demikian tahun profesionalisme tahun 2023 ini HKBP mencanangkan dalam Filipi itu, kerjakanlah keselamatanmu. Mari kita kerjakan keselamatan kita. Karena Yesus telah menunaikan keselamatan itu. Keselamatan itu, surga itu sudah ada pada kita. Tinggal sekarang kita menapaki kehidupan kita dengan bermodalkan Hosiana, kemenangan glorious yang ditunaikan oleh Yesus Kristus. Jangan kiranya kita kalah. Jangan kiranya kita tunduk karena penderitaan yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Raja Damai itu sudah datang membawa kemenangan bagi kita. Maka apapun pergumulanmu Bapak Ibu, apapun masalahmu anak-anak muda, remaja, ini luar biasa ya. Terima kasih untuk pemain musik kita hari ini mengiringi lagu band. Bang Pendeta tahun ini baru sekali Andre ya diiringi band ya, kebaktian. Iya, ya karena kamu kebaktian sore mungkin ya karena itu. Ya tapi bagus, anak-anak muda kita yang diiringi Devorah, Abigail, Sialoho dan Silitonga sana, Depta. Kita memetik apa yang telah dikerjakan Yesus. Mencerminkan hidup kita kepada Yesus, meneladankan hidup kita kepada Yesus, supaya kita juga menang, juga berhasil, juga seperti Yesus mampu keluar dari pertarungan kita dengan dunia ini, pertarungan kita dengan persoalan, pertarungan kita dengan penderitaan. Beban kita begitu sangat berat dalam menjalani kehidupan, tetapi berbekalkan Hosiana, berbekalkan kasih karunia yang sudah Yesus anugerahkan bagi kita. Kita berangkat mengerjakan keselamatan kita selama kita masih diberikan waktu di dunia ini. Jangan ada yang kalah oleh persoalannya, oleh pergumulannya, oleh penderitaannya, oleh kemiskinannya. Tetapi kita adalah orang-orang yang menang. Seperti Yesus memenangkan pertarungan, bukan lari dari pertarungan. Ibu bapak, Yesus tahu ia akan mati di Yerusalem. Tapi ia tidak pergi ke Judea. Yesus tidak pergi ke Samaria.
ia masuk ke Yerusalem itu, ke masa-masa kesukaran itu, ia hadapi, ia jalani dengan obedience, kepatuhan kepada Bapa, dengan penuh sacrifice, pengorbanan kepada umat manusia, dan dengan sangat sempurna kasih itu ditunaikan oleh Yesus. Tidak sedikit pun ia gentar, takut dan ingin lari dari masalah, sehingga ia menghindar dari persoalan hidupnya. Yesus masuk ke Yerusalem, meskipun ia tahu di sana ia akan menderita, tetapi ia hadapi, ia jalani dengan penuh kepatuhan. Kiranya demikian juga dengan kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Ada banyak persoalan, penderitaan yang kita sedang hadapi, yang kita sedang jalani. Jalani dengan kepatuhan kepada Bapa. Jalani dengan penuh pengorbanan seperti Yesus. Maka niscaya kita akan menang dalam pertarungan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa kami. Hari ini kami mengenang Yesus Palmarum, memasuki Yerusalem menunggang keledai muda. Dan kami berpikir, Hosiahna, Hosiahna bagi kerajaan Daud, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memasuki relung hati kami hari ini, relung jiwa kami saat ini, supaya diterangi oleh kuasa kemenangan-Mu, sehingga kami juga mampu memenangkan pertarungan hidup kami di dunia ini. Tuhan, terpujilah Engkau, karena oleh penderitaan-Mu kami diselamatkan, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal. Biarlah seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah di gereja KBP Jalan Lurah ini, dan mereka-mereka yang mengikuti ibadah melalui streaming di tempat mereka masing-masing, diberkati dalam nama Tuhan, dalam setiap perjalanan kehidupan mereka. Berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun kelahiran hari ini dan minggu ini, panjang umur bagi mereka, ulang tahun pernikahan hari ini dan minggu ini. Tuhan berkati semakin berbahagia. Berkati Amang Lubis bersama dengan anaknya tinggal di Bogor, dalam anugerah kesehatan dan kebaikan dari Tuhan. Kau berkati juga keluarga Huta Galung Boru Huta Barat, biarlah iman mereka semakin ditumbuhkan untuk percaya kepadamu. Berkati jemaat yang mengikuti ibadah streaming ini Tuhan, ada Vivi, ada juga keluarga Arwan Boru Tambun, Gabriel Fazar Yanureza, Asibel Bintang, dimanapun mereka berada Tuhan, Kau berkati hidup mereka. Berkati para NN Tuhan, berkati NN dalam perjalanan ke Bonapasogit pulang ke Cimahi dalam keadaan baik dan sehat. Semakin Tuhan limpahkan kasih karunia-Mu. Berkati para naposo gereja-Mu, William Gaol, Tuhan, NN Naposo, dan juga Yuda dan Rofa. Dalam hidup mereka biarlah mereka bertumbuh dalam iman yang masih muda, percaya kepada Yesus, diberkati di dalam segala aktivitas. Berkati para NN, keluarga Gultom Boru Manulang. Tuhan berkati bagi setiap kami dalam proses pembangunan sarana prasarana HKBP Cimahi, juga bagi saudara-saudara kami, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang mengambil dan turut serta dalam andil pembangunan ini. Kau berkati keluarga Anenggolan Boru Lubis, keluarga Jenny Siregar Boru Tobing di Jakarta, keluarga Erdol Saribu Boru Sianturi, Dr. Fatulosa Panjaitan Maru Harawa. Tuhan, Kau berkati dalam hidup mereka, dalam pekerjaan mereka. Kau berkati tangan mereka sehingga semakin bersukacita. Kau berkati Tuhan Kristela Nenggolan, John Mayer Nenggolan, Richard Nenggolan, hidup rukun dalam persaudaraan yang penuh sukacita di dalam Tuhan. Kau berkati Amang Rapolo Sinura di Tangerang, juga Tuhan keluarga MC Hotang Boru Sitohang di Bintaro, juga Kau berkati keluarga Marince dan Eni Veronica, Tuhan Relawati di Bogor, Dr. Pasaribu, Inang Boru Panjaitan, para PPD,
keluarga Siagian Boru Tampuwolon di Jakarta, Baginda, Lubang Gaul, Andi Yusuf, Mertusa, Meriam Boru Siregar di Bekasi, dimanapun mereka Tuhan yang turut serta memberikan persembahannya untuk mendukung pembangunan HKBP Cimahi Jalan Lurah. Kau berkati hidup mereka berlipat ganda, Tuhan anugerahkan, seperti keledai yang Tuhan minta, demikianlah juga akan kembali kepada mereka dari Tuhan apa yang sudah Tuhan beri, engkau mereka berikan kepada gerejamu dan kepada Tuhan. Kau berkati juga keluarga Sintua Hasimajuntak, keluarga Sintua Wesi Majuntak, Tuhan. Juga keluarga Tri Hadio Prianto, Tuhan Kau berkati hidup mereka, berikan kesehatan dan kebaikan. Berkati persembahan bazar dari seksi Paropuan melalui Devora, biarlah semakin Engkau berkati hidup mereka, Tuhan. Dan segala persembahan kami dari lubuk hati kami yang ikhlas dan tulus bagi seluruh jemaat Tuhan, khususnya HKBP Cimahi Jalan Lurah ini, dan para donatur, pemerhati, anak rantau yang sudah memberikan apa yang Tuhan perlukan dalam pembangunan sarana prasarana HKBP Cimahi Jalan Lurah, seperti keledai yang Tuhan minta, demikianlah juga Tuhan akan mengembalikan berlipat ganda, karena Engkau akan mengembalikannya di dalam berkat kebaikan kesehatan. Kau berkati Tuhan mereka yang sedang sakit saat ini, biarlah dipulihkan dan disembuhkan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang akan ujian di sekolah mereka masing-masing, juga yang akan mengikuti seleksi-seleksi penerimaan di perguruan tinggi. Berkatilah cita-cita mereka Tuhan, supaya tercapai apa yang mereka harapkan di dalam kekuatan dan anugerah dari Tuhan. Yang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan berkati, Kau beri jalan, Kau tuntun hidup mereka. Yang menunggu jodoh mereka Tuhan, Kau berkati, sehingga dipertemukan dengan jodoh mereka yang seiman, untuk menetapkan komitmen mereka untuk menempuh keluarga yang diberkati di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di Minggu Palma ini. Biarlah masa-masa kami mengenang penderitaan Yesus mati bagi kami, menggantikan kami dalam kutuk, dalam luka dan kehinaan, menjadikan kami semakin kuat, kokoh, teguh untuk mengikut Engkau dan memenangkan setiap pertarungan hidup kami di dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan ke depan. Memasuki kota
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Kalau hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita.